Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara limuhibbihi sabilal ihtida. Usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cianmigas dan rekan-rekan yang senantiasa join pada kajian online Kamis Ba'da Johor ini. Mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian kita hari ini adalah kajian rutin, kajian hadis tematik bersama guru kita Ustadz Dr. Abdul Muta'ali PhD. Beliau merupakan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan salah satu dosen Universitas Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang berkurban di masa pandemi. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah masuk pada bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk pada bulan Dzulhijjah, di mana kedua-duanya merupakan salah satu bulan yang dikategorikan Ashurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu, maka mungkin di beberapa kita, terutama di masjid-masjid atau di masyarakat kita, akan mempersiapkan salah satu ibadah, yaitu ibadah kurban di bulan Dzulhijjah nanti. Maka untuk itu, bagaimana berkurban, khususnya kita masih dalam masa pandemi ini. Untuk itu, mari kita simak bersama guru kita Ustadz Abdul Muta'ali terkait berkurban di masa pandemi. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khair. Audio videonya jelas tidak? Jelas, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sahabat-sahabat migas yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah siang hari ini kita masih diberi sehat, masih diberi umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam. Ada orang punya nikmat iman, ada orang punya nikmat Islam, tapi tidak sehat, sakit, terbaring hari ini di rumah sakit. Bahkan jumlah bed di DKI Jakarta sudah sampai 85%. Nah, kita saat ini punya iman, punya Islam, punya sehat. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang sehat, yang badannya kalau bahasa Kang Budinya jangjang begitu ya, tapi tidak punya iman, tidak punya Islam, itu sebetulnya lebih parah ketimbang orang yang sakit namun punya iman, punya Islam. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar sehat lahir, tapi sehat apa? Sehat batin. Yang akan dipertanggungjawabkan nanti kita pada hari kiamat adalah bagaimana perilaku batin kita, perilaku lahir kita. Gitu ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat corona ini, Allah cepat mengangkat virus ini, wabah ini, agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Masjid tidak lagi ditutup, pengajian tidak lagi ditutup, tapi ramai. Ya, diisi oleh jamaah-jamaah bisa bertatap muka, bertanya, bermuwajahah, talaki dengan guru-guru para ulama yang saleh. Baik, topik kita siang hari ini kita akan membahas tentang berkurban di saat pandemi. Berkurban atau syariat kurban ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Perintah puasa, perintah zakat, perintah salat berjamaah, ya, pindah arah kiblat, kemudian
perintah berkurban, zakat, dan lain sebagainya, itu semuanya rata-rata di tahun kedua Hijriyah. Kalau puasa Ramadan Allah syariatkan tahun kedua Hijriyah, itu tanggal 2 Sya'ban, kaum muslimin punya persiapan sekitar 1 bulan. Tapi berkurban Allah syariatkan tahun kedua Hijriyah, itu tanggal 29 Zulqa'dah. Jadi persiapan kaum muslimin berapa hari kira-kira? 10 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 14 Zulqa'dah, nggak boleh bilang begini, saya tahun ini nggak akan berkurban. Padahal jarak ke Idul Kurban 10 Zulhijjah berapa hari lagi nih? 26 hari lagi. Kaum muslimin saja ketika itu tahun kedua Hijriyah, ya, tanggal 29 Zulqa'dah disyariatkan berkurban, punya waktu 10 hari, bukan hanya orang kaya, orang miskin pun semua berkurban. Padahal kesempatannya cuma berapa hari? 10 hari. Subhanallah. Nah, syariat berkurban ditandai dengan turunnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, kata Allah, kami nggak minta kompensasi, nggak minta kembalian. Yang kami mohon dari kalian itu cuma 2 dari sekian nikmat yang tidak mungkin kalian sanggup hitung. Apa itu? Fasalli. Salat, wanhar, dan berkurban. Subhanallah. Ada orang rumahnya digratiskan, tinggal untuk sahabatnya. Wahai sahabatku, kau boleh tinggal di rumahku sepuasnya. Ya, seanak cucumu 7 turunan, bebas, gratis, nggak usah bayar. Cuma aku minta setiap kali aku minta dibikinin teh, nah kamu harus siap. Kira-kira perintah itu maknanya sunnah atau wajib tuh? Halo? Kira-kira tuh. Sunnah atau wajib kira-kira? Wajib. Wajib. Ya, Allah telah memberikan nikmat begitu banyak. Allah nggak minta kompensasi, Allah nggak minta dikembalikan. Allah cuma minta 2 dari kita, sholat dan berkurban. Sama. Ya, ada orang diberikan gratis tinggal di rumahnya seumur hidup, nggak usah bayar. Nah, dia cuma minta apa? Setiap kali dia pengen teh, tolong bikinkan. Subhanallah. Itu kalau nggak mau dibikinin itu, kebangetan. Maka perintah itu jadi wajib. Itu sebabnya Imam Hanafi mengatakan berkurban itu hukumnya wajib. Ya, kata Imam Hanafi, berkurban hukumnya wajib. 1 orang, 1 ekor setiap tahun. Kata siapa itu? Kata Imam Hanafi. Subhanallah. Allah cuma minta setahun 3 juta harga seekor kambing atau harga seekor domba. Subhanallah. Padahal nikmat yang Allah berikan, waduh, subhanallah, bukan untuk dikomparasikan itu 3 juta. Saya pernah dakwah ke Singapura di sebuah masjid, di sebuah distrik namanya, jalan namanya Orchard Road, ya. Di situ ada masjid namanya Masjid Al-Falah, depannya Hotel Hilton. Nah, selesai saya mengisi kajian zuhur di Masjid Al-Falah, Orchard Road, Singapura. Rupanya ada salah seorang yang menghampiri saya dan beliau memperkenalkan dirinya sebagai salah seorang dirjen di Republik kita. Saya nggak akan jelaskan periode kapan ini ya, presidennya siapa, kabinet apa, begitu. Yang jelas beliau eselon 1. Beliau memperkenalkan diri, Pak Ustadz, nama saya X, pekerjaan saya X, saya seorang dirjen. Maukah Ustadz datang ke rumah sakit Hospital University di NUH, Pak, National University of National University Hospital, Singapura itu. Memang yang sakit siapa? Istri saya, Pak Ustadz. Kami sudah 3 bulan di sini. Maukah Ustadz selesai kajian ini, Pak Ustadz ikut kami ke rumah sakit, doakan istri kami.
Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Saya bilang baik, tapi waktu saya hanya bisa sampai asar karena pada asar saya mesti mengisi kajian di Masjid Siglap di Singapura juga. Berangkatlah kami dengan taksi ke rumah sakit NUH. Ternyata sampai di ruangannya itu istrinya kakinya sedang digantung. Subhanallah dua-duanya. Saya bilang, Bapak ini kenapa istri Bapak? Kami sudah tinggal 3 bulan di sini Pak Ustadz. Istri saya sudah operasi yang ketiga kali. Harusnya operasi ini cukup 1 kali. Tapi karena setelah operasi istri saya bergerak putus lagi. Tuh, maksud putus itu apa? Jadi istri saya karena ingin slim, ingin langsing, menjaga postur tubuh, itu treadmill speednya terlalu kencang. Sehingga klepnya putus. Subhanallah. Bukan hanya 1 klep kaki kanan. Tapi kaki kiri juga putus. Dicari rumah sakit di Indonesia, klepnya tidak ada. Ya, di Honda, Suzuki, Yamaha nggak menyediakan itu spare part kayak gitu tuh. Ya, mendengar informasi dari ID ada di salah satu rumah sakit di Singapura menyediakan spare part klep kaki kita. Ternyata klep kaki kita ini all size, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu 30 cm. Ya, setelah tanya-tanya ternyata 1 sentinya harganya $10.000 Singapura. $1 Singapura itu berapa ya? 10.000 ya, 10.000. Jadi 1 senti 100 juta. Kalau 30 senti, subhanallah, berapa itu? 3 miliar. 1 kaki, 2 kaki berapa? 6 miliar. Itu baru satu nikmat klep. Bagaimana nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat jantung, subhanallah. Nikmat berjalan, nikmat sempurnanya postur kita. Wah, itu nggak bisa dihitung nikmatnya. Nah, Allah dari sekian nikmatnya, bukan sekian, dari nikmat yang luar biasa yang kita tidak mungkin menghitungnya. Allah cuma minta apa? Kalian berkurban. 1 tahun, 1 kali. Subhanallah. Kata Imam Hanafi, hukumnya wajib. Allah cuma minta 3 juta setiap tahun dari badan kita. Tapi klep. Kaki kanan kita, kaki kiri kita minta 6 miliar. Kalau mau hitung-hitungan, ayo. Coba lihat. Nah, itu sebabnya Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa berkurban berdasarkan surat Al-Kautsar itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib 1 orang, 1 ekor setiap tahun. Alasan dasar hukum yang kedua, hadis Nabi yang dijadikan hujjah atau dasar hukum oleh Imam Hanafi, yaitu hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan fir rizqi falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya keluasan rizki tapi tidak mau berkurban, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Jadi asbabul wurud hadis ini, datang salah seorang laki-laki telat ya ketika Nabi sedang memberikan khutbah Idul Adha. Itu Nabi wajahnya menghadap kepada sahabat, pada jamaah kaum muslimin muslimat, tangan kanan Nabi menunjuk laki-laki tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Man wajada sa'atan fir rizki. Orang yang punya keluasan rizki tapi tidak mau berkurban. Apa kata Rasul? Fala yuqarribanna musallana. Jangan dekati sekali-kali tempat sholat kami. Subhanallah. Akhirnya laki-laki tersebut dihalang-halangi oleh Umar. Nggak boleh masuk. Akhirnya dia bilang dengan terpaksa, baik aku akan berkurban. Oleh Rasulullah diizinkan tuh sholatnya di paling belakang, paling pojok. Subhanallah. Dan ternyata dia berkurban. Itu hanya dengan seekor kambing yang sangat kurus, sangat kecil. Allahu Akbar. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Karena kalau main hitung-hitungan sama Allah, waduh. Ya. Nah, berdasarkan ayat Al-Kautsar, ya surat Al-Kautsar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Imam Hanafi, mohon maaf, mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib 1 orang 1 ekor setiap tahun. Lalu apa ukuran kemampuan bahwa seseorang itu wajib berkurban, kata Imam Hanafi? Ketika dia sudah memiliki nisab emas. Nisab emas itu 80 gram. Kalau sekarang
emas murni harganya 1 juta, berarti 80 gram 80 juta. Bapak Ibu nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 10 Zulhijjah punya uang 80 juta, menurut Imam Hanafi wajib berkurban. Satu orang satu ekor, satu orang satu ekor setiap tahun. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu Akbar. Senok Horgronya ya. Dia ketika Aceh tidak bisa dimasuki oleh penjajah Belanda, dia punya kesimpulan Aceh ini nggak bisa dimasuki ya penjajah Belanda oleh negaranya, bangsanya, karena Islamnya terlalu kuat. Sehingga Senok mesti belajar Islam dulu. Belajarlah dia Islam kemana nih? Ke Mekah. Ya selama 10 tahun hingga hafal Quran. Ya, hingga hafal Quran. Kemudian menguasai Sahih Bukhari, Sahih Muslim begitu. Dia baca Quran, ternyata Quran itu isinya zakat, infak, sodakoh. Zakat, infak, sodakoh, kurban, wakaf. Waduh, ini kalau dibiarkan pemahaman kaum muslimin dengan substansi Qurannya seperti ini, wah kemerdekaan Indonesia bisa lebih cepat. Akhirnya buru-buru Senok Horgronya, dia mensosialisasikan ide Adam Smith, seorang pakar ekonomi politik yang mengatakan apa? Menabung pangkal kaya. Subhanallah. Menabung pangkal kaya. Jadi sebetulnya teori menabung pangkal kaya ini antitesis dari narasi Quran yang menyuruh berzakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Dan berinfaklah terhadap harta yang kami berikan kepada Anda. Subhanallah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Jum'ah ayat 10. Andaikan kau tangguhkan kematianku ya Rabb, maka amal yang pertama kali aku lakukan apa itu? Bersedekah. Jadi Quran itu isinya zakat, sedekah, infak. Zakat, sedekah, infak. Ini kalau dibiarkan, penjajah nggak bisa masuk. Akan terjadi soliditas. Nah, ini mesti ditahan. Mesti ada kontra narasi terhadap substansi Quran yang isinya apa? Zakat, infak, sedekah. Lalu disosialisasikanlah ide Adam Smith menjadi bahan kurikulum di SD, SMP, SMA. Mungkin sampai perguruan tinggi. Menabung pangkal kaya. Yang diajarkan Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Subhanallah. Bapak Ibu menabung di bank, menabung di orang, menabung di celengan. Potensi berkurangnya ada tidak? Saya tanya. Halo. Potensi berkurangnya ada tidak? Menabung di bank, di orang, di celengan. Bahkan potensi hilang. Ada nggak? Ada. Ada. Tapi kalau menabung di Allah dengan cara sedekah, Allah itu Al-Hafiz. Allah itu maha menjaga. Bukan hanya tersimpan dengan aman, tapi akan Allah lipat gandakan. Subhanallah. Ini kisah nih ya, kisah. Kisah nyata, true story, 2019. Saya malu sama Allah, malu sama ibu saya. Saya ketika kuliah di Timur Tengah, ya 5 tahun, tiap tahun saya haji. Kemudian, tapi saya punya umi, ibu belum haji. Akhirnya saya kumpulkan uang, dapat 25.500.000. 2019 saya daftarkan umi saya untuk berangkat haji. Ternyata sudah daftar, kan kalau untuk dapatkan nomor porsi, mesti berapa itu bayarnya itu? 25.500.000 ya. Subhanallah. Saya daftar. Dapatlah nomor porsi. Ternyata berangkat tahun berapa coba? Ya, berangkat 15 tahun kemudian. Umi saya, ibu saya umur 60 tahun. Tambah 15, 75 tahun. Ya Allah, lama betul. Ya. Dilalahnya, ada jamaah, saya punya jamaah kaya betul, jatuh miskin. Datang ke saya, Ustadz bisa bantu nggak? Ya, hutang saya alhamdulillah sudah terbayar, tinggal 25 juta lagi Ustadz. Ya Allah, itu 25 juta ada sebetulnya. Tapi udah saya bayarkan kemarin untuk haji umi saya. Akhirnya saya istikharah, ya, lalu diskusi dengan umi. Ya, lalu diskusi dengan umi saya. Akhirnya saya bilang gini ke umi, Mi,
Umi sudah Muta'ali daftarkan haji, tapi berangkatnya 15 tahun kemudian. Nah, bagaimana kalau uang buat Umi berangkat haji, Muta'ali tarik, lalu kita sedekahkan. Setelah itu mudah-mudahan kita punya rezeki. Jadi kita sedekahkan tuh. Dia bilang, Pak, ini kita bukan nginjemin, tapi kita sedekah ke Bapak. Benar nih Ustadz, saya sedekah ke Bapak. Rupanya ya beberapa bulan kemudian karena dia jiwa entrepreneurnya luar biasa, subhanallah, hutang sudah terbayar. Nah, dia sudah mulai usaha step by step lagi hingga majulah. Nah, 2-3 bulan datang lagi ke rumah Ustadz. Dulu antum sedekah ke saya 25 juta Ustadz. Sekarang saya sedekah ke antum 250 juta. Subhanallah. Saya tanya ke bapak-bapak, 250 juta bisa berangkat haji tahun itu nggak? Bisa berangkat haji tahun berjalan nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya telepon teman saya yang punya travel, bro. Saya punya duit 250 juta. Bisa berangkat haji tahun ini nggak? Bisa, bener Kiai katanya. Subhanallah. Udah, saya daftarin umi saya berangkat haji tahun ini. Saya transfer tuh. Ketika saya transfer 250 juta, itu teman saya yang punya travel, CEO-nya telepon saya, Kiai, uang antum udah masuk. Insya Allah umi antum berangkat 2019 tahun ini. Tapi mohon maaf Kiai, khotib wukuf di Arafah belum ada orangnya. Antum siap nggak? Saya bilang siap, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya apa Kiai? Gratis. Kalau gratis saya siap. Ya, gratis Kiai. Katanya. Subhanallah. Akhirnya saya dan umi saya berangkat haji plus 2019. Modal berapa tadi? Modal berapa? Modal 25 juta sedekah yang ditarik lagi. Subhanallah. Nikmat Allah nggak berhenti sampai situ, Ustaz Budi. Naiklah kita pesawat Saudi Airlines. Karena umi saya itu punya pengapuran di lututnya. Jadi jalannya nggak bisa cepat. Ya, ditambah mobil apa tuh kayak Golf di terminal mana? Terminal 3 itu datangnya telat. Nah, akhirnya kita passenger terakhir tuh di Saudi Airlines. Nah, ketika naik pesawat, kita passenger terakhir, penumpang terakhir, pilot pun ikut naik. Subhanallah. Itu pilot manggil saya. Al-Akh Abdul Muta'al. Al-Akh Abdul Muta'al. Saya nengok. Subhanallah. Sulaiman, teman saya ngaji di mana? Di Syekh Ali Utsaimin. Subhanallah. Ternyata beliau jadi pilot. Kami berpelukan. Beliau nanya, mau haji? Insya Allah. Dengan ibu, ini ibunya? Ya, ibu saya. Subhanallah. Dia langsung minta izin sebentar. Dia masuk ke dalam pesawat. Ternyata di dalam pesawat itu ada 2 kursi. Seat kelas bisnis kosong. Padahal kita kelasnya kelas ekonomi. Subhanallah. Itu kata kawan saya yang pilot. Anta wa ummak huna fil bisnis katanya. Firjalil amal. Di kelas bisnis. Modal berapa? Ustaz Budi? 25 juta. Subhanallah. Nikmat Allah nggak berhenti di situ. Ya, sampailah kita di Jeddah, kemudian ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, setelah naruh tas di kamar masing-masing, umrohlah kita. Subhanallah, nikmat betul saya haji. Bisa bimbing umi saya. Bimbing tawaf. Bimbing sa'i. Nikmat betul saya. Nah, selesai kita umroh. Ya, jadi selesai umroh, kita mau ke hotel, ada ibu-ibu pakai kursi roda, didorong sama anaknya, rupanya mungkin pegangnya nggak begitu kokoh. Ketika itu kan Masjidil Haram sedang renovasi besar-besaran tuh ya. Terlepas tuh pegangannya, sehingga roda itu meluncur begitu cepat. Saya kejar tuh roda tuh. Agar nggak nabrak orang, kaki saya julurkan. Biar roda itu nabrak kaki saya. Maksudnya biar berhenti. Saya jatuh, tapi alhamdulillah si ibu yang di kursi roda bisa saya peluk tuh. Selamat akhirnya. Nggak terjadi luka apa-apa untuk si ibu. Kaki saya yang luka, tapi nggak begitu parah. Setelah terjadi obrolan pendek, saya mau mengantarkan si ibu ini. Rupanya tinggalnya di hotel kami yang sama. Darut Tauhid Interkontinental. Cuma kami ini kelasnya ya bukan kelas kayak beliau. Ini Baina sama Iwas Sumur bedanya itu ya. Kalau si ibu tadi itu kelas presiden suite.
Saya ya di kelas walaupun hotel bintang 5, bintang 7, tapi sekamar 8 orang. Kan begitu. Yang disebut haji plus itu kan bisa berangkat cepat. Bukan berarti sekamar 1 orang. Itu biayanya lain lagi tuh. Subhanallah. Nah, setelah saya antar sampai kamarnya, barulah kami tahu bahwa si ibu ini ibunya salah seorang menteri kerajaan Kuwait. Ya, dan hari itu mereka check out mau berangkat ke Madinah. Harusnya mereka tinggal di kamar itu berapa hari? 10 hari. Cuma dipakai 2 hari aja. Si ibu bilang, anta wa ummak taskunani huna fi hadhil kurfa. Kamu dan ibumu tinggal di kamar ini. Subhanallah. Kamarnya tahu nggak? Presiden suite. Subhanallah. Itu luasnya 2 kali dari masjid apa itu migas di Rasuna Said tuh. Subhanallah. Itu subhanallah. Itu se-travel kami heboh. Ya, kami tinggal di Presiden Suite. Modal berapa tuh tadi itu? 25 juta. Subhanallah. Apa tempat tidurnya bisa dingin, bisa hangat. Oh, gede bener. Nah, setelah kita hajian, kita check out mau kemana? Mau ke Madinah ceritanya. Karena beliau cuma niat umroh doang. Nah, kalau mau check out kan berarti lemari dibukain tuh ya. Ya, takut ada barang-barang ketinggalan ya. Ketika kita buka lemari, ternyata ada koper yang tertinggal. Ini kayaknya koper keluarga si ibu tadi. Alhamdulillah di situ ada nomornya, saya telepon. Ya Sayyidah Afwan, Al-Hakimat Matrukah. Ya, ini cover Anda tertinggal ini. Oh enggak. Itu bukan tertinggal, justru kami tinggalkan untuk Anda katanya. Subhanallah. Ya. Jadi kopernya mahal betul. Saya cek di mana di Zam-Zam itu kopernya aja harga $5.000. Mahal benar tuh ya. Lalu kita buka, itu isinya dinar Kuwait. Kalau dikuantifikasikan ke rupiah, 500 miliar. Itu satu koper tuh. Kita nggak berani buka koper yang sebelahnya, takut kena serangan jantung Ustaz Budi. Subhanallah. Akhirnya kita sodako tuh ke jamaah travel yang lain. Subhanallah. Ya, ini nikmat ini nggak berhenti sampai sini Ustaz Budi, nggak berhenti sampai sini. Ya, ceritanya beres kita hajian pulang ke Indonesia, penasaran mau buka lagi koper satunya itu. Ternyata apa? Isinya sama kayak koper sebelahnya. Bahkan ada lebihnya apa? Tiket kosongan. Tiket Jakarta Kuwait Jakarta. Subhanallah, tinggal di hotel, dijamu kita oleh mereka. Subhanallah. Totalnya 2,5 miliar lah. Semuanya itu. Subhanallah. Jadi sedekah itu pangkal kaya. Bukan menabung pangkal kaya. Apalagi berkurban yang udah jelas. Karena itu Imam Hanafi mengatakan berkurban wajib. 1 orang 1 ekor. Nah, berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berkata, berfatwa bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah 1 orang 1 ekor setiap tahun. 1 orang 1 ekor setiap tahun. Hadis yang dipakai oleh Imam Malik adalah pertama hadis Bukhari. Hadis Bukhari pada bab haji wada. Rasulullah ketika haji wada membawa 7 orang istrinya. Ketika mabit di Mina, ya pada hari nahar, Rasulullah menyembelih 1 ekor sapi. Ya, lalu dagingnya dibagikan kepada para sahabat, sebagian diberikan oleh Abdurrahman bin Auf untuk dicicipi kepada istri-istrinya. Apa ini Abdurrahman bin Auf? Rasulullah menyembelihkan 1 ekor sapi untuk istri-istrinya. Yang dibawa istri Nabi 7. Oh, berarti 1 ekor sapi 7 orang. Ini kata siapa nih? Kata Imam Malik. Hadis yang kedua yang dijadikan hujah oleh Imam Malik adalah hadis Ummi Salamah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza ra'a ahadukum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika salah seorang di antara kalian melihat hilal Zulhijjah, berarti jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Kapan nih? Maghrib ya, tanggal 1 Zulhijjah. Kalian melihat hilal Zulhijjah, maka jika di antara kalian berniat untuk berkurban, sebaiknya tidak potong kuku, tidak potong rambut. Nah, yang sudah tidak potong kuku, tidak potong rambut siapa? Yang berkurban. Paham nggak?
Paham tidak? Bukan satu keluarga, apalagi lebih parah. Hewannya yang nggak dipotong rambutnya, ini justru yang berkurban. Seperti apa ini? Seperti tahallul gitu tuh ya. Mohon maaf tadi ada informasi yang kelewat. Kenapa Imam Hanafi mengatakan berkurban hukumnya wajib? Beliau pakai kaidah kias, ya, pakai kaidah kias. Puasa Ramadan, ya, itu kita puasa 30 hari. Disempurnakan ujungnya dengan apa? Zakat fitrah. Saya tanya, zakat fitrah hukumnya apa? Hah? Wajib. Nggak ada yang mengatakan zakat fitrah hukumnya sunnah. Nah, sedangkan berkurban itu sebagai bentuk menyempurnakan puasa Arafah. Paham nggak? Puasa Arafah. Jadi berkurban itu statusnya kata Imam Hanafi selevel zakat fitrah. Paham ya? Oh Ustaz, zakat fitrah cuma 30.000. Iya, tapi puasanya 30 hari. Berkurban bukan 30.000, 3 juta. Tapi kan puasanya cuma sehari, Arafah doang. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Subhanallah. Begitu tuh. Jadi dasar hukum yang ketiga yang dijadikan hujah oleh Imam Hanafi ketika menfatwakan wajib berkurban, apa itu? Qiyas. Ya. Nah, sekarang Imam Malik berkurban hukumnya sunnah muakkadah, satu orang satu ekor setiap tahun. Hadisnya sudah tadi ya. Hadis dari mana? Hadis Sahih Bukhari terkait Rasulullah menyembelih satu ekor sapi karena yang ikut pada haji wada 7 orang istrinya. Yang kedua hadis Ummi Salamah, jika seseorang berniat untuk berkurban, masuk hilal Zulhijjah disunahkan tidak potong kuku, potong rambut. Oh berarti memang ini amalia individu, bukan satu ekor satu keluarga ya, begitu. Nah, kapan ukuran bahwa seseorang itu sunnah muakkadah berkurban satu orang satu ekor setiap tahun? Ketika dia punya harta melebihi harga hewan. Contoh, kalau kambing 3 juta, kita punya duit 4 juta. Lah, itu sudah sunnah muakkadah. Subhanallah. Jangan begini. Kalau saya punya duit 1 miliar, baru satu ekor kambing. 2 miliar, 2 ekor kambing. 7 miliar, baru satu ekor sapi. Nggak begitu. Ya, nggak begitu. Insya Allah nanti Allah kayakan dengan apa ini? Dengan sedekah, dengan berkurban. Begitu ya. Bahkan kata Imam Malik, itu kalau nggak punya duit, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, kalau bisa pinjam, pinjam. Mana dasar hukumnya? Anas bin Malik. Tahun kedua Hijriah, 29 Zulqa'dah, ketika disyariatkan berkurban, ya, dengan turunnya surat Al-Kautsar, itu Anas bin Malik datang menemui Rasul, ya Rasulullah, bagaimana aku berkurban? Buat makan aja sulit Rasul. Rasul tersenyum, kamu pinjam, pinjam. Subhanallah, pinjam, pinjam. Akhirnya pinjam Rasul, pinjam. Berangkatlah dia ke Utsman bin Affan. Ya Utsman, syariat kurban sudah Allah turunkan. Aku sebagaimana yang kau tahu, aku tidak punya apa-apa. Namun Rasulullah menganjurkanku untuk meminjam. Karena itu, aku mohon kau memberikan pinjaman uang seharga 1 ekor domba atau kambing. Kata Utsman, baik. Lalu berangkat ke pasar, beli 1 ekor hewan, dia sembelih. Rizkinya setelah itu kayak tsunami. Subhanallah, nggak ketahan tuh, nggak ketahan. Subhanallah. Ya, ketika perang apa ini? Perang Uhud kan kaum muslimin banyak mengalami kekalahan ya. Jadi harta ghanimah rampasan perang tidak banyak. Tapi walaupun kalah secara politis perang Uhud, Rasul bilang begini, walaupun Uhud kalah, tapi Mesir harus kita taklukkan. Walaupun penaklukan Mesir bukan pada masa Rasul, pada masa siapa? Umar bin Khattab. Namun rencananya, planningnya sudah dilakukan pada masa siapa? Rasulullah. Investor terbesar penaklukan Mesir siapa? Anas bin Malik. Siapa yang berinvestasi untuk dakwah kita di Mesir? Yang angkat tangan cuma Anas tuh. Sahabat heboh. Ih, Obe, duit dari mana Obe dia? Hah? Kurban aja minjem. Sahabat yang lain aja nggak angkat tangan tuh. Subhanallah. Sampai Rasul aja bertanya,
Ya Anas, min ainal mal? Dari mana harta kamu investasi? Ya Rasulullah. Bukankah kau syariatkan kurban? Kau suruh aku pinjam. Setelah aku pinjam dari Utsman, rizkiku seperti air bah yang tidak tertahan. Coba lihat. Makanya dari semua daerah-daerah penaklukan Islam yang paling mudah ditaklukkan mana? Mesir. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab beberapa tahun kemudian menaklukkan Mesir, itu penduduk Mesir bilang, ya Umar, tidak usah kau tegakkan pedang, kau angkat pedang untuk menaklukkan Mesir. Karena tanah yang kami pijak, itu tanah sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Kenapa? Udah dibeli oleh Anas duluan. 3/4 tanah Mesir itu wakaf Anas bin Malik. Subhanallah, itu paling gampang. Ya, kan sekarang banyak tuh ya restoran-restoran itu bukan hanya jualan makanan, itu beli tanah sebetulnya. Ya, itu cara kita dulu itu mereka gunakan hari ini. Begitu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal fatwanya sama seperti siapa? Seperti Imam Malik. Yang berbeda ini Imam Syafi'i. Berkurban hukumnya itu sunnah. Sunnahnya nggak tanggung-tanggung, sunnah kifayah. Kalau kita dengarnya fardu kifayah. Kenapa kita itu agak ketika sholat jenazah nggak banyak yang sholat. Oh kan fardu kifayah, itu udah ada urusan budi ini tuh, maka kita gugur kewajibannya. Itu Imam Syafi'i berkurban. Bukan lagi fardu kifayah, sunnah kifayah. Jadi kalau satu orang dalam satu keluarga sudah berkurban, enough, cukup. Subhanallah. Mana dasar hukum hadis yang dijadikan argumen Imam Syafi'i? Ya, yaitu hadis Aisyah. Kata Aisyah, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing gibas yang gemuk-gemuk dan bertanduk. 1 ekor untuk diri dan umatnya, 1 ekor untuk diri beliau dan keluarganya. 1 ekor lagi untuk siapa? Untuk umatnya. Tuh lihat, jangankan 1 ekor satu keluarga, ini 1 ekor satu umat. Subhanallah. Tapi makanya banyak ustadz, termasuk almarhum dulu Syekh Ali Jaber ya. Ini sempat mengatakan ini hukum berkurban Imam Syafi'i. Tapi mohon maaf, jangan salah. Ya. Ini saya agak berbeda dengan almarhum. Jangan salah. Itu Imam Syafi'i berfatwa demikian. Jangan sampai memberatkan umat. Ya. Dan mohon maaf, hadis Aisyah itu Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk. 1 untuk diri dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Kapan hadis itu dipraktekkan Rasul? Tahun ke-10 Hijriah. Artinya Idul Adha terakhir. Ya, Ramadan tahun kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada tuh Rasul menyembelih, mempraktekkan 1 ekor untuk keluarganya. 1 ekor untuk umatnya. Nggak ada. Nah, menjelang wafatnya Rasulullah, Idul Adha terakhir, Rasulullah saking sayangnya ketika umatnya, khawatir umatnya, sampai meninggal, belum ada yang berkurban. Karena saking miskinnya. Oleh karena itu, oleh Rasulullah sudah disembelihkan 1 ekor domba. Paham nggak? Ya, paham ya? Jadi, sebetulnya fatwa Imam Syafi'i ini adalah fatwa yang sifatnya tahapan. Kalau seperti Imam Hanafi nggak sanggup, seperti Imam Malik. Ya begitu. Kalau menurut Imam Hanafi 1 ekor, 1 orang wajib ya setiap tahun. Bagusnya begini. Nah kalau nggak bisa setiap tahun, ya kalau nggak bisa wajib, ya sudahlah ikut fatwa Imam Malik. 1 ekor, 1 orang setiap tahun. Subhanallah. Kalau nggak sanggup, ya udah 1 ekor, 1 keluarga. Jadi sistemnya bertahap. Jangan langsung tiba-tiba menggunakan fatwa Imam Syafi'i. Ini mobilnya hebat, motornya Ducati, tinggalnya di Menteng, tuh kan? Subhanallah. Tapi apa itu berkurbannya hanya 1 ekor, padahal mobilnya banyak, rumahnya mewah. Nggak boleh itu. Utsman bin Affan itu berkurbannya 40 unta. Ya, 40 unta. Subhanallah. Nah, ini terkait masalah apa? Terkait masalah kurban. Lalu mungkinkah kita melaksanakan syariat kurban di masa pandemi ini? Jawabannya sangat mungkin. Pertama, kita bahas pelaksanaannya. Ustaz,
kalau pelaksanaan berkurban ini dilaksanakan di musim pandemi, ada kerumunan. Coba lihat surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak berharap daging kurban, Allah tidak berharap darah kurban. Yang Allah inginkan apa? Ketakwaan kalian, kepatuhan kalian. Maksudnya apa? Si penyembelih, ya si pengkurban nggak perlu lihat dagingnya, nggak perlu dia lihat hewan itu disembelihnya. Yang penting kalau dia sudah niat berkurban nggak jadi masalah. Apa artinya? Berkurban bisa di rumah potong hewan walaupun si perkurban nggak hadir. Memang kata Imam Malik sunnah bagi kurban dia motong hewan sendiri sunnah. Apa hikmahnya? Agar dia bisa menyaksikan ya tercerabutnya roh dari mana? Dari jasad, itu hikmahnya. Tapi kalau kita memotong, orang hadir berkerumun, sudah titipkan ke rumah potong hewan. Paham nggak? Paham ya? Subhanallah. Ini terkait masalah apa? Masalah pelaksanaan. Mohon maaf, ada penjelasan yang terlewat. Ketika Imam Syafi'i menfatwakan satu orang, satu ekor, satu keluarga jika tidak mampu satu ekor, satu orang, apa kata Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Al-Muzanni? Ya Rasulullah, bagaimana jika jangankan satu ekor, satu keluarga, ya setiap tahun. Ini satu ekor, satu keluarga seumur hidup pun kalau ada yang nggak mampu gimana? Apa kata Imam Syafi'i? Ikut menyaksikan hewan tersebut disembelih. Itu pahalanya seperti apa? Berkurban. Kalau dia takut ya ikut menyembelih sekalian. Kalau dia takut ikut ngebagiin. Ngebagiin nggak bisa karena kena asam urat misalkan tuh ya. Nah, ikut apa ini? Ikut motong-motong. Motong-motong nggak bisa ya udah ikut makan lah. Subhanallah. Itu makannya aja pahalanya sama dengan kurban. Subhanallah. Paham ya? Jadi berkurban di saat pandemi pertama terkait pelaksanaan. Kan kita bisa bikin prokes, betul nggak? Kalau sapinya banyak, kambingnya banyak, jangan disekaligus di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, bikin di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Atau cari musola yang nggak dapat kambing. Nah, didistribusikan tuh ke musola yang lain. Jangan dimonopoli oleh masjid satu aja, musola satu aja. Berbagilah. Subhanallah, apalagi di saat pandemi. Coba baca hadis At-Tabrani. Badiru bis sadaqah. Fainaha tadfa'ul bala wal waba wal hurub. Ya, perbanyaklah sedekah di saat pandemi. Karena sedekah di saat pandemi bisa mencegah pandemi itu sendiri, musibah, mara bahaya, dan huru hara. Subhanallah. Begitu ya. Hewan kurban itu terbatas cuma 5. Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Cuma 5. Tiap tahun hewan-hewan ini dipotong. Nggak habis-habis tuh. Dinosaurus. Pernah dengar nggak Ustadz Budi? Kurban dinosaurus. Mana nggak? Nggak ada. Tapi punah dia. Kenapa? Karena nggak pernah dikurbankan. Ya, kalau harta kita ini melimpah ruah nggak pernah habis, korbankan tuh. Nanti kalau nggak dikorbankan kayak dinosaurus bisa punah. Jadi harta yang sering disembelih dikurbankan. Subhanallah, nggak bakalan habis. Sedekah pangkal kaya. Nah, dimulai dari migas lah ya. Sedekah pangkal kaya. Kalau bisa di setiap lantai lift itu bikin tuh. Ya, sedekah pangkal kaya. Subhanallah. Itu dahsyat betul tuh. Yang kedua, tadi terkait pelaksanaan. Yang kedua, ini terkait daging hewan kurban tersendiri, itu manfaatnya, gizinya luar biasa. Ini sebagai nutrisi kuat untuk menjaga ketahanan tubuh. Coba, ya. Itu dalam Sahih Bukhari, ya. Ini dalam Sahih Bukhari hadis tentang kurban itu ada 30 hadis ya. Hadisnya 5.574 ya. Maaf, 5.545 dan 5.574. Ada 16 pasal berjumlah 30 hadis. Saya ulangi lagi, jika ingin memperdalam hadis-hadis terkait kurban, baca Sahih Bukhari 5.545 hingga 5.574. Jadi ada 30 hadis. Dalam Sahih Bukhari ada bab judulnya gizi unta, gizi daging unta.
bukan hanya dagingnya, susunya, bahkan apa? Air seninya. Subhanallah. Ya, air seninya. Kan sebetulnya obat COVID nggak ada. Obat COVID itu kata dokter Tirta apa? Mangan. Mangan. Subhanallah. Maka tubuh kita akan panas itu tuh kalau makan unta. Nabi, sahabat-sahabatnya kalau mau perang, dianjurkan makan apa itu? Daging unta. Subhanallah. Badan kita panas. Antum sebelum sholat makan daging unta, wudunya batal. Tapi kalau sebelum sholat makan daging kambing, sunnah doang, berwudu lagi. Kenapa? Itu bisa mengganggu kehusyuan itu. Subhanallah. Minimal nih, jamaah-jamaah laki-laki kantor migas nih ya, itu sehari dalam seminggu itu harus tuh makan daging unta itu. Menjaga vitalitas. Gitu ya. Jadi dari dagingnya dia itu gizi untuk menjaga kekebalan tubuh luar biasa. Ustaz, saya nggak bisa makan daging kambing, kolesterol. Yang mengatakan daging kambing kolesterol darah tinggi itu senok horgeronya. Saya orang Arab tuh makan daging kambing, makan daging domba tiap hari tuh nggak ada orang Arab darah tinggi itu. Kenapa orang Indonesia makan daging kambing darah tinggi? Karena makan daging kambingnya setahun sekali. Wah, enak betul. Kaget dia. Jadi darahnya tinggi itu. Subhanallah. Rasulullah juga bukan hanya makan daging kambing. Gaji kambing. Kita makan daging pakai es teh manis. Ya sudahlah. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian daging kambing. Dalam Sunan Abi Daud itu susu kambing. Luar biasa itu nutrisi untuk menjaga kekebalan tubuh. Jadi jadi berkurban ini bukan hanya kurbannya, tapi jenis hewannya itu ada gizi untuk ketahanan tubuh yang luar biasa. Dahsyat. Karena itu tidak ada alasan ya untuk menahan syariat berkurban di masa pandemi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak memberikan tanya jawab dulu ya. Karena ada ngajar di kelas setelah ini ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita terkait masalah kurban ini. Dan tadi sangat menarik sekali paparannya terkait testimoni Ustadz berangkat haji bersama uminya. Dan berikut juga penjelasan tentang kurban di masa pandemi. Namun sebagaimana tadi dijelaskan Ustadz, bahwa untuk kajian hari ini untuk sementara tidak ada sesi tanya jawab karena bila ada tugas lain. Begitu, mari kita tutup kajian siang ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.